Pasti melalui apa jurnal-jurnal, masuk di jurnal dulu ya. Kemudian orangnya siapa nek menemukan teori itu. Ya, oleh karena itu ini Bapak dan Ibu sebagai dosen jangan lupa ya apa jabatan fungsi wewenang. Bu Endah sampai mana jabatannya? Bu Siwi, Pak Adriansa, coba Pak Lukti, ya, Bu Fajriah itu coba jabatan fungsional sebagai apa? Sudah Bu Endang apa? Lektor, Prof. Lektor. Bu lektornya lektor berapa? 300, Prof. Ya, terus Bu Siwi. Saya juga lektor 300, Prof. Ya, alhamdulillah Bu Adrian, Pak Adriansa. Saya lagi mau menuju ke lektor 300, Prof. Ya, Bapak Lufti. Lektor 200, Prof, menuju 300. Ya, Bu Fajar. Sedang mengurus ke lektor 300, Prof. Ya, Bu Iis Dewi. Lektor 300, Prof. Semua udah ini udah ya. Pak Fikri. Menuju Prof ke lektor. Pak Randi juga semua. Lektor 300, Prof. Oh ya, udah jadi udah bagus semuanya ya. Nah, nanti ijazahnya S3 diakui berapa? 50, Prof. 50. Lah iya, ya kan? Iya. Jadi yang 300 menjadi lektor kepala satu jurnal ilmiahnya harus ada ya. Iya. Oke? Iya, Prof. Nah, jadi gunanya Sitorem, kembali lagi Sitorem gunanya dibaca Bu Siwi. Biar bukunya itu dibuka. Kegunaan Sitorem, coba saya mau lihat baca Bu Siwi. Sitorem digunakan sebagai metode untuk melakukan aktivitas yang menyangkut identifikasi kekuatan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua, digunakan sebagai analisis nilai indikator variabel penelitian berdasarkan skor hasil penelitian. Yang ketiga, analisis terhadap bobot masing-masing indikator dari tiap variabel penelitian berdasarkan kriteria cost, benefit, urgensi, dan important. Nah, tuh ya, itu ya kegunaannya Sitorem itu dibaca. Habis itu apa ini? Identifikasi kekuatan hubungan atau pengaruh. Coba Pak Randi baca biar saya ngelihat. Dalam metode Sitorem, diidentifikasi variabel merujuk Suwarto Hardinata 2017 dalam jurnal The Development of Scientific Identification Theory to Conduct Operation Research in Education Management membagi menjadi dua identifikasi dan merupakan langkah awal, yaitu identifikasi kekuatan pengaruh antar variabel penelitian dan berdasarkan bobot dari masing-masing indikator dari variabel bebas yang memiliki kontribusi terbesar. Maka dapat disusun urutan prioritas indikator-indikator yang perlu segera diperbaiki dan yang perlu untuk dipertahankan. B. Identifikasi kekuatan hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dinyatakan sebagai berikut. 1. Pada penelitian korelasional, kekuatan pengaruh dinyatakan berdasarkan besarnya koefisien korelasi antar variabel penelitian. Semakin tinggi koefisien korelasi, maka semakin tinggi kekuatan pengaruh antar variabel penelitian. Kedua, pada penelitian analisis jalur, kekuatan pengaruh dinyatakan dengan besarnya pengaruh koefisien jalur atau P suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi koefisien jalur, maka semakin tinggi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lanjut, Terus, 4. lanjut loh. Analisis nilai hasil. Dalam metode Sitorem, setelah melakukan identifikasi kekuatan hubungan atau pengaruh antar variabel, maka langkah selanjutnya melakukan 3 tahap analisis, yaitu melalui tahap pertama, analisis kontribusi, kedua, analisis indikator-indikator variabel, ketiga, analisis bobot indikator variabel, dan 4, analisis penetapan klasifikasi indikator, sebagaimana masing-masing diuraikan di bawah ini. Ya, udah ya. Jadi saya ulangi lagi tadi apa? Sitorem itu singkatannya Identification Theory to Conduct Operation Research in Education Management. ya, kenapa itu saya ulang-ulang? Pasti di ujian-ujian itu ditanyain, apalagi ujian terbuka. Apa
itu analisis hitorem? Apa singkatannya? Nah, itu harus dihafal-hafalin lah sampai sekarang ya. Biar nanti 3 tahun yang akan datang sudah kayak nggak mikir lagi ya Bu Endang ya, Pak Fikri ya. Oke, ya. Jadi pertama prosesnya itu mengidentifikasi kekuatan. Identifikasi kekuatan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat ya. Nah, kemudian kita caranya gimana identifikasi kekuatan? Ya setelah kita melakukan tadi analisis setiap jalurnya kan? Ya di SPSS dan pakai tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA saya belum bisa menguasai, rasa dipikir ya toh, nanti belajar. Kalau enggak boleh dibantu orang lain untuk ngitung, tapi Bapak dan Ibu harus tahu, Bu Endang harus tahu setiap langkahnya, setiap nilai-nilainya itu ya, jangan hanya udah dikerjain orang analisisnya itu kan 25 ya, tapi Pak Ardiansah juga nggak ngerti di pokoknya gitu ya, saya juga nggak tahu. Nah itu nggak boleh ya, boleh dikerjakan orang lainnya. Kemudian setelah dilihat identifikasi kekuatan itu dilihat analisis nilai hasil ya. Analisis nilai hasil penelitian untuk tiap indikator variabel penelitian menggunakan signifikansi determinasi ya. Nah, ini sebetulnya analisis nilai hasil itu kita lihat di tabel data itu kan, tabel masukin data itu ya, kan itu misalkan setiap indikator, oh ternyata setiap indikator itu ada 5 subbagian itu. Oh nilainya itu ini. Untuk ya tadi indikator itu kan menggali indikator itu kan ada beberapa pertanyaan toh. Nah, pertanyaan itu nanti nilainya berapa dibagi sebanyak pertanyaannya, misalkan ketemu oh indikator ini satunya 3,75, oh berarti dia di bawah 4. Kalau di bawah 4 nanti harus diapain? Diperbaiki ya. Kemudian analisis terhadap bobot masing-masing ini kan dari variabel berdasarkan kriteria. Nah, ini nanti melibatkan ya analisis penilaian judgement pakar ya. Jadi melibatin para pakar. Mana para pakar? Ya. Para pakar berdasarkan apa, Bu? Bu Halimah? Nilainya aspek apa? Berdasarkan urgensi, berdasarkan kepentingannya, importansinya, cost-nya, dan juga benefit, Prof. Nah, coba dibaca di halaman 100 berapa Bu Iis? Halaman 170. Baca tuh bukunya. Bukunya udah dibaca iki, wis dibeli udah dibaca. Ya. Dibaca. Apa aspek cost itu? Coba. Aspek cost. Pak Randi, aspek cost itu meliputi apa? Meliputi biaya, waktu, upaya, atau sumber daya yang diperlukan pada indikator tersebut, Prof. Semakin apa? Semakin besar peranan indikator di dalam suatu variabel. Semakin tinggi cost, semakin besar peranan indikator dalam suatu variabel, Prof. Nah, kalau benefit apa? Benefit itu manfaat, kegunaan, atau kontribusi yang diberikan indikator tersebut terhadap variabel. Semakin tinggi benefit suatu indikator, semakin besar peranan indikator tersebut di dalam suatu variabel. Ya, kalau urgensi? Urgensi itu adalah seberapa besar dorongan, desakan, atau kebutuhan dari suatu indikator di dalam suatu variabel. Semakin besar urgensi suatu variabel, berarti semakin besar peranan indikator tersebut di dalam suatu variabel. Ya, kalau 4 aspek importance. Importance ini adalah seberapa besar taraf pentingnya suatu indikator di dalam suatu variabel. Semakin tinggi taraf importance-nya suatu indikator, itu semakin besar peranan indikator tersebut di dalam suatu variabel. Ya, ya kan? Oke, sudah ya.
Ya, Nah, sekarang penilaian bobot suatu indikator. Siapa yang nilai? Di halaman 171 ini. Siapa yang nilai? Yuk, di halaman 171 coba Pak Radi jawab sekalian. Siapa yang nilai? Sebentar, Prof. Yang menilai Pakar. ini pakar bukan, Prof? Ya, pakar. Jadi nanti Bapak Ibu mengedarkan ke pakar manajemen. Saya minta pakarnya tidak hanya satu ya. Ada dosen yang mengatakan pakarnya satu saja karena dia sudah ahli. Tidak. Kalau saya pakar di dalam optimasi simulasi itu pasti lebih dari satu. Ya. Oke, jadi itu ya. Biasanya, Prof, untuk kayak pakar itu rekomendasinya siapa ya, Prof? Ya, orang yang misalnya dari luar juga boleh, ya sudah profesor. Kalau setingkat mau cari kayak Bapak belum ya, misalnya belum doktor tuh ya belum boleh ya, kan gitu. Kan kita kan mau ambil strata 3 ya berarti paling tidak dia doktor ya. Baik, Prof. Ya, profesornya 1, doktornya 1 lah gitu ya. Oke. Nah kalau sudah itu nanti pakarnya ngasih nilai apa Bu? Bu Is, nilai itu nilainya ratingnya dari berapa? Dari 0 sampai 5. 0 tuh boleh kalau dia tidak setuju ada indikator itu ditulis 0 pakarnya biasanya. Ya. Oke. Nah, itu ada 3, 4 ini. Terus kemudian nilainya ini, nah 13 itu dari mana? Kok dapat 20%? 3 tambah 4 tambah 3 tambah Enggak. Ya, 13. Kalau dapat 20,63% itu dari mana? 13 bagi total, Prof. Ya, Bagi pintar. 13 Ya. kali 3. kali Ya, 100%. oke, 100%. harus 100%. Ya, oke. Jelas ya? Nah, setelah itu kita ngambil kesimpulan, oh, ternyata menurut Pak Pakar, kalau Pak Pakarnya 2 kan ada yang beda. Dibagi 2 nanti nilainya ya. Oke? Siap, Prof. Nah, kalau gitu ternyata dari sini itu antara reliability dan empati itu bobotnya sama. Jadi kita bisa meletakkan indikatornya itu. Ya. Ya, menurut pakar itu kan bobotnya begitu. Ya. Oke. Oke. Nomor Oke, Prof. 2 bukan assurance nomor 1 ya. Assurance itu ya. Oh, ketuker ya. Nah, itu nomor 1 toh. Oh. Jadi untuk kualitas layanan nomor 1 apa? Reliability. Bukan setelah Assurance. di bobot si pakar jadi assurance. Ya. Assurance, karena 14 ya. Nah, terus kedua Reliability. atau empati boleh silahkan. Terus ketiganya keempat Responsiveness. kelima Thankless. ya itu ya. Oke. Sudah. Nah setelah itu ini kan. Nah kita lihat ya. Tadi rata-rata skornya berapa ini di halaman 172? Ya. 4,08. Nah, ini harusnya kan berapa itu? Harus ada 5 ya. Nah, ini baru hanya contoh 3. saja, ya toh? Oh. Ya contoh saja ini kan masih kurang 2 toh. Ini yang nilainya itu kebetulan yang mana? Reliability. 4,08 kan nilainya lebih dari 4. Iya. Itu dipertahankan atau dikembangkan. Kalau yang di bawah itu Tingkatkan. diperbaiki ya, prioritas untuk segera diperbaiki. Sudah. Nah, nanti hasil analisis sitoremnya itu seperti ini. Ya. Ini indikatornya, tadi layanan, tadi mana layanan? Ini saya ngambil lain lagi ya. Ini hasil sitorem kalau dia ini beda lagi ini. Ini enggak dari sini ke sini ya. Ini
Nih, ya. Jadi yang diperbaiki dari kualitas layanan berapa? Ayo, 1. Satu. 1, ya. Kalau komitmen kompetensi profesional berapa? 3. 3 semuanya. Kemudian dan seterusnya, ya kan? Nah, ini kita cocokin dulu. Nah, setelah itu prioritas indikator yang harus diperbaiki, kita lihat dulu. Ini kan, ini hubungan ya, nilai hubungan. Nilai hubungan yang paling tinggi mana itu? Hubungan yang paling tinggi adalah apa? Kepribadian apa sih? Kepribadian toh? Emosional. Siapa yang paling tinggi mana? Emosional stability. Yang paling tinggi apa? Kepribadian. Kenapa? 0,718. Ya. Karena dia paling tinggi maka dia harus segera diperbaiki, ya. Nah, ini saya ngecek dulu. Pertama apa yang harus diperbaiki? Extraversion. Emotional stability. Karena ini yang 25% ini. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah Agribusiness. ini nomor 2. Nomor 3 Extraversion. ya. Terus yang nomor 4 kita pindah lagi. Pindah yang paling besar di mana? Di kepuasan Kerja. Ya, kepuasan kerja coba. Yang apa? Kemudian Pay. Kemudian Job. Terus Promotion opportunities. ya, terus Supervisor. udah sampai situ kita pindah yang ke kompetensi profesional. Apa itu? Merancang pendekatan, Terus mengembangkan bahan ajar, Mengembangkan bahan ajar. terus melakukan Tindakan refleksi. terus pindah ke kualitas Kualitas. layanan, ya. Kualitas layanan apa? Responsible. Ya toh? Nah, sekarang yang indikator tetap dipertahankan ya tadi yang paling kuat tadi apa? Di kepribadian. Jadi apa? Kepribadian ini Openness yang to experience. ini sebetulnya salah ini, ya. Yang salah. Kenapa? Yang paling pertama adalah Reliability. bukan konsensus. Ya, dia salah ini. Dia ngambil yang paling kecil salah. Jadi yang paling gede ini apa? Open. Nama apa? Open. Conscientiousness. Ya, ini kan nomor 2, 21%. Ya kan? Misalnya ini betulin. Ya. Ya. Terus 2 open. Openness. Nah, itu kebalik itu ya. Ya, terus habis itu kemana? Ke yang 0,68. Mana? Enggak ada. Ada apa? Kepuasan. Co-workers. Ya, terus habis itu pindah ke mana? Ke kompetensi. Kompetensi ada enggak? Enggak ada. Kemudian pindah ke mana? Ini kebalik ini assurance namanya. Terus assurance terus apa? Terus reliability. Terus empathy. Terus tangible. Ya. Tuh, dan betulin tuh ya. Oke. Sudah? Sudah, Prof. Nah, ini ada studi kasus, Bapak Ibu baca sendiri. Ya. Baca sendiri sampai di sini ini persen-persennya per ini. Ini gambarnya, konstelasinya ya. Dibaca. Oke. Jelas? Nah, kemudian setelah itu ini di tabel ini penting ini 184 dibuka 184.
Nah, 184 kita koreksi dulu, benar apa salah ini? Ya. Oke, kita koreksi. Mana yang paling banyak kekuatan hubungan ini korelasional ini, bukan pengaruh ini. Sebetulnya kita sudah nggak pakai hubungan ya. Kita pakai pengaruh saja besok nantinya ya. Oke. Mana yang paling tinggi? Ayo. Mana? 953 yaitu kepribadian. Kepribadian ini bagus semua ya. Jadi nggak ada yang diperbaiki ya. Kemudian yang nomor 2 apa? Kita lihat kemampuan. Kemampuan jadi memecahkan Masalah. Terus apalagi inovasi. Kemudian tugas ya. Nah, ini sengaja saya masukkan seperti ini. Ini adalah contoh yang kurang bagus penelitian ini. Kenapa? Katanya ada masalah, ya kan? Masalahnya banyak, tapi yang diperbaiki hanya 4. Nih lihat, yang dipertahankan sudah banyak. Terus kemudian kreativitas itu 1 aja. Yang kekurangan yang masih kurang bagus adalah hanya elaborasi. Jadi intinya apa? Jangan senang kalau hasilnya itu ternyata Y-nya itu semua sudah bagus. Saya bilang begini, kalau Y semua sudah bagus ada 2 kemungkinan. Ya. Yang ngisi itu ngawur, ngisi instrumen. Yang kedua adalah dia takut sama ibu, diisi yang bagus-bagus saja. Ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal das Sollen and das Sein. Ya. Nah, jadi Pak Randi, nanti Pak Fikri harus hati-hati kita ya. Kalau ngelihat hasil analisis Sitorem, nah kenapa suatu hari ada seperti itu? Saya suruh ulangin itu penelitianmu, ya benar enggak? Ternyata hasilnya tidak seperti itu. Hati-hati ya. Jadi ini contoh yang tidak bagus, ya. Katanya ada masalah setelah dilakukan analisis Sitorem yang mau diperbaiki cuma 4, malah Y-nya 1. Kadang-kadang ada yang Y-nya semua bagus, nggak ada yang diperbaiki. Oh, lah itu berarti tidak sesuai dengan latar belakang. Ya, hati-hati itu ya. Nah, oleh karena itu identifikasi kekuatan hubungan antar pengaruh ini Bapak Ibu baca. Kemudian besarnya pengaruh, ini besarnya pengaruh ya, koefisien jalurnya ini seperti ini. Nah, kemudian hasil nilai indikatornya ini saya sudah sampaikan seperti ini dibaca ya. Nah, ini contoh ya. Contoh. Nah, ini indikator Y-nya ada 3 ya, ada 3 yang harus diperbaiki. Belas kasih, integritas, sama mendengarkan. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kerjasama ini, apa ini? Kepribadian, ini yang kurang ada 2. Kemudian analisis bobot indikator variabel penelitian, itu tadi yang saya sudah ceritain meliputi ini ya. Nah, ini contoh orang memberikan penilaian pakar. Contoh penilaian pakar. Coba dilihat dulu. Ya, nih, coba, oke, Bapak dan Ibu, jelas ya? Nah, ini rata penilaian pakar di rata-rata, ya. Ini tadi sudah saya share ya. Nah, latihan menjadi pakar manajemen dalam membobot indikator. Silakan Bapak dan Ibu boleh, ya. Nah, ini konstelasinya seperti ini, ya. Nah, ini. Hasilnya dia kecil-kecil karena dia pengaruh, bukan hubungan. Kalau hubungan gede-gede, kalau pengaruh kecil, ya. Oke.
Harusnya tidak lebih dari 100 lebih ini ya. 100% pengaruhnya ya paling tidak ini oke lah, tapi tidak nilainya tidak tinggi sekali ya. Oke, analisis penetapan klasifikasi indikator. Bapak dan Ibu bisa baca. Nah, ini nanti disamakan dengan situ. Ya, ini penelitian kakak kelas yang saya ambil. Nah, sisi teoremnya seperti ini. Terus sudah. Nah, ini saya cerita sebentar. Nah, rencana action plan tindak lanjut dengan menggunakan metode STRM, pengambilan keputusan tidak hanya mengetahui berapa besar pengaruh adalah. Nanti kalau mau menentukan judul ini seperti ini. Nah, ini berarti yang diperbaiki toh. Ada dua. Nah, nanti Bapak dan Ibu lihat dulu. Lihat Y-nya. Nih, Y-nya ini apa? Nah, peningkatan ini dalam upaya meningkatkan kepemimpinan melayani. Nah, jadi itu judul action plan-nya kayak gitu. Nanti dibagi-bagi siapa yang menjadi narasumbernya. Ya, mau 2 apa mau 1 gitu. Oke? Itu ya. Jelas? Bapak dan Ibu? Jelas. Oke. Ya. Oke. Nah, ini analisis di teoremnya. Oke. Nah, jadi ini hanya strategi tambahan. Ya. Kesimpulan si teorem seperti ini, ya. Nah, terima kasih, wes. Ini nanti sudah bisa dibaca ya semuanya. Ada pertanyaan enggak? Prof, izin bertanya, Prof. Eh, Tadi kan di contoh soal yang di buku itu kan ada penelitian yang si teorem yang salah. Maksudnya ternyata dari sekian banyak variabel hanya ada 4 atau 3 gitu yang ternyata ada bermasalah. Berarti dengan kata lain agar apa ya maksudnya dengan kata lain kita sebaiknya lebih baik kalau kita gunakan pop SDM nggak sih Prof? Kalau kayak gitu kan kalau pop SDM itu kan kita menyiapkan satu variabel kemudian kita nanti di lapangan kemudian baru dapat variabel-variabel lainnya ketika kita sudah melakukan itu. Kalau kayak tadi kan kita kalau dipakai yang analisis storm ini kan mereka udah nyiapin judul tapi ketika dilakukan analisis ternyata tidak yang diperbaiki itu hanya ada sedikit variabelnya gitu kan. Benar nggak sih Prof? Atau gimana? ya, Berarti kayak jadi sebetulnya analisis si teorem itu sebetulnya untuk ngecek. Ya, ngecek apa? indikator ya variabel. Instrumen yang Bapak Ibu sebarkan itu ya, instrumen yang Bapak Ibu sebarkan itu benar nggak sih ngisinya? Itu ya, jadi kadang-kadang kita itu nyebar kuesioner ya. Kuesioner itu kan kadang-kadang kita nggak ngerti benar apa salah orang-orang ngisi itu, ya kan? Yang mengisi. Ya, dengan adanya si teorem itu, Bapak Ibu tahu itu salah apa benar yang isinya. Ya, lah kenapa? Lah kalau semuanya sudah bagus, berarti nggak ada persoalan toh. Ya nggak? Ya. Jadi pop SDM pun juga sama, kayak gitu nanti kan dilakukan analisis si teorem. Ya, ujung-ujungnya. Ya, jelas ya? Baik, Pak Adiansa ya. Tadi yang bertanya Pak Sobo, Pak iya Randi. saya Prof. Pak Randi ya. Jadi dalam menyebarkan kuesioner itu kita harus apa Bu? Bu Sivi ya harus hati-hati. Ya, jangan ditulis yang bagus-bagus karena takut sama Bapak, Ibu. Ditulis yang bagus-bagus padahal tidak sesuai dengan keadaannya. Nah, setelah dilihat, oh ternyata indikatornya ini bagus-bagus semua. Ya enggak? Iya. Jadi dia bingung. Terus apa? Yang jadi persoalan Bapak Ibu apa kalau bagus-bagus semua itu? Itu kan? Nah, oke. Ya. Nah, jelas ya? Jelas Prof. Maka sekarang Bapak Ibu kan sudah mulai cari-cari apa sih kita-kira. Nah, nanti saya serahkan Bapak dan Ibu untuk minggu depan kita mulai dengan pop SDM ya pengantarnya. Gimana? Nanti buku birunya itu dibaca ya.
Nah, ini jadi Bapak Ibu harus baca ini bukunya urung dibawa ini ya. Nah, ya Bu Siwi. Dibaca dong, udah dipunyai, dibeli barang kok ya, Bu Endang ya. Nah, jadi itu dasar-dasar memilih pengambilan keputusan. Ini harus dibaca halaman 27 itu dibaca dasarnya apa sih ngambil keputusan supaya apa? Bapak Ibu tuh wawasannya ada ya. Kalau wawasan tidak banyak itu kurang untuk jadi dokter ya Bu Is. Ya madok-madok tapi ya sebetulnya bukan mengangguk-angguk untuk Ibu. Prof, Tidak maaf, apa-apa, Prof. santai saja ya toh. Yang penting Bapak dan Ibu mendengarkan. Oke, hari ini kita kuliah Sitorem ya. Perlu dicermati benar-benar ya. Tadi apa yang Ibu telah sampaikan Sitorem toh. Nah, nanti untuk POP SDM nih ya, POP SDM sebentar saya sedikit saja saya singgung. POP SDM sebentar. Maaf Prof, bisa tanya sedikit nggak? Prof? Oh ya ya, Oh, ya, mangga. sedikit aja. Oke. Oh, ini mengenai pakar Prof. Mengenai pakar. Ya, kalau misalkan nih Prof, pakarnya itu sudah menguasai ilmu manajemen dan lain sebagainya, tapi pendidikannya masih di strata 2 Prof. Apakah kita ya? Kayaknya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Lah wong Bapak itu sekolah S3 dipakari S2. Iya. Enggak, soalnya kemarin sih ada teman-teman juga ya. Itu yang salah itu kalau Salah ya, coba Prof. ketemu saya. Ya sekarang tak tanya. Iya. Kalau Bapak dan Ibu tuh S3 sekolah, boleh nggak diajar S2? Oh, nggak bisa sih kalau diajar. Iya kan? Iya, iya. Jadi itu nanti saya sampaikan tuh sebetulnya nggak bagus kan. Tapi kadang-kadang si dosennya pembimbing itu orang ngamatin ya. Dia tidak mencermati, banyak itu seperti itu. Besok mau ujian, sekarang saya baca sinopsisnya salah-salah jelas itu saya suka tegur Bu Linov itu yang jadi penjaminan mutu. Kok bisa sampai segini keluar itu? Perbaiki dulu ya. Itu ya. Memang ketika dibilang sok kadang-kadang ini ketua jurusannya galak, tapi bukan. Karena kalau nggak gitu nggak dapat unggul kita. Nah, unggul tuh repotnya dipantau terus kalau kita ini ya. Maka saya ingin mempertahankan unggul ini Bapak dan Ibu supaya nanti kalau ujian terus doktor ijazahnya dengan akreditasi unggul kan seneng ya kan? Itu ya. Nah, tuh ya. Jadi nggak boleh sebetulnya bukan pakarnya di bidang S3 kan? Loh kok Ibu dia pinter? Lah dari mana aku bisa membuktikan dia pinter? Bapak katakan Pak Adian saya itu pinter banget loh, dia wis ngalahke profesor. Ini mana buktinya? Kan harus ada bukti yang autentik toh. Nah, oke. Itu yang dari saya. Wes. Bertanya, Prof. Untuk indikator kita minimal ada berapa ya, Prof? Minimalnya, Prof. Indikator itu orang minimal rano, tapi berdasarkan apa? Dari studi literatur itu, ya. Indikatornya cuma satu tok, boleh nggak? Itu bisa nggak kita? Enggak. Indikatornya 10, ya boleh saja. Tapi seyogianya tidak 10. Tapi kok ono ya yang 10? Ya wis lah pembimbingnya ini dewi-dewi. Ya kan? Bayangin indikatornya 10. Pertanyaannya instrumen untuk gali setiap 10 itu berapa? Ya kan? Pertanyaannya negatif 1, pertanyaannya positif berapa? Itu. Terus kalau nanti divalidasi salah ra cocok kabeh gitu ya, hilang semua, berarti indikatornya nggak ada instrumennya yang mewakili. Itu terjadi. Makanya Bapak dan Ibu selain dibimbing tuh, aduh ayem, pembimbingku hanya tanda tangan aja, itu nggak sebetulnya malahan bahaya untuk Ibu. Ya, tanda tangan baik, orang dilihat, ya udah kirim WA. Lewat ini, saya sering mencermati Pak Warto. Oh, boy itu kirim WA, saya bilang gitu.
Terus aku koreksi pakai ini. Nanti nek di print serahkan karuan. Contekan sana, contekan sini kelihatan. Ya. Loh, kelihatan kalau saya makanya saya suka marah-marah nih ya sekemampuan saya, sebisa saya koreksi. Nek saya bisa koreksi pasti ketahuan kalau kita ini. Malah ini ada juga yang sudah mau ujian tertutup, saya katakan. Saya mau sidang ini anak. Nah mana? Karena dia nggak benar mulai dari ngambil data. Loh kok nggak benar? Loh lah wong dia itu baru mau ujian kualifikasi aja belum selesai kok dia udah minta izin ngambil data, ya kan? Data instrumen, proposal aja belum kok minta izin ngambil ini. Dia tuh belum melakukan ujian proposal, tapi sudah minta data, ngambil data. Orang bener, ya kan? Lah instrumen ini dari mana dia ini, ya? Nah, jadi hati-hati. Nah itu saya selalu kontrol. Nah, gimana ya saya panggil ini anak. Mau ujian tertutup, saya nggak mau. Mulai dari awal lagi. Karena apa? Pembimbingnya mungkin wis lupa. Apa pembimbingnya banyak persoalan. Iya, baik. Tanda tangan. Ya, kebetulan pembimbingnya pas waktu itu Pak Warto. Nah, Pak Warto saya tegur loh walaupun itu ini. Kenapa? Oh, ini karena anaknya nipu. Loh kok nipu? Katanya angkatan 2000 berapa gitu. Angkatan lama. Padahal angkatan baru 2020. Kok sekarang udah mau ujian tertutup. Yang kemarin bulan September itu ujian tertutup. Ya kan? Berapa? 2 tahun. Kan kita masuk di bulan September, tau? September 21, September 2022 kan baru 2 tahun. Emangnya bisa 2 tahun bisa ujian tertutup? Saya rasa ini ngebut. Ngebut juga saya nggak ngelihat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu ngebut, itu pasti ketemu saya bolak-balik. Walaupun saya ini. Karena kan Bapak Ibu minta izin, ya kan? Minta ini itu kan. Ada Bu, saya mau action plan. Nemuin saya ada seperti ini, datanya kesulitan ini itu gitu. Kelihatannya tapi tiba-tiba mau ujian tertutup ya saya curiga. Ya kan? Akhirnya nanti besok saya panggil, saya minta untuk ngulang kembali penelitian itu. Ya. Saya tidak mau ditipu karena apa? Kalau nanti sampai orang mengetahui kecolongan kita, disertasinya itu ternyata jiplak. Berarti apa? Pembimbingnya kalau tidak mengkoreksi dengan baik kan? Bisa itu Bapak Ibu jiplak. Emang nggak bisa saya aja bisa kok tak comot sana comot sini. Nah itu makanya saya minta kejujuran itu yang paling utama. Karena apa? Nanti seluruh institusi kita rusak semuanya. Ya, itu kena tegur. Ya dianulir Universitas Pakuan tidak dipercayai lagi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, pokoknya manut saya insya Allah bisa cepat. Ya, nah, jadi buatlah yang jujur. Nanti kita gampang, ya jalannya lurus, nggak takut-takut. Ya, oke, Bu Endang, Pak Adrian saya tadi lurus saja. Lebih baik kita bertanya daripada nggak bertanya tiba-tiba jalannya udah celak mau ujian terbuka. Emang bisa seperti itu, ya. Disertasi itu susahnya bukan susah ilmunya, susah kita ngambil data terus dibuat analisisnya, ya. Makanya saya kalau menghadap saya minta untuk di print. Biarin orang bilang gaptek ya biarin. Karena dari di print itu saya lihat satu-satu, nyusun spasinya, nyusun ininya kelihatan, ya. Oke, enak kalau hanya dikirimin aja, nih kirim file, gitu. Ya, kalau dia kerjanya di laptop, kalau kerjanya di HP, tidak akan seteliti kalau kita kerja di laptop. Saya terutama untuk yang tempat Pak Warto, dia sukanya pakai HP, tapi saya lihat dulu nanti, ya. Oke, jelas ya? Itu harus benar-benar, ya Pak Randi ya. Oke, ya coba sekarang yang saya ingin bertanya, ada yang bisa
jawab yang kemarin di asesmen lapangan, akreditasi, atau di dalam bentuk daring atau luring. Coba siapa? Pak Lufti, Bu Endang. Bu Endang. Masih Bu Endang, ya? Yang Apa di- pengalamannya? Pengalaman di kampus, Prof. Iya. Pengalaman terakhir sih 2021 kemarin, Prof. Tapi kemarin asesmennya Yang dua-dua, yang lamdik, yang sekarang baru, yang standarnya 9. belum, Prof. Oh, Baru- belum ada ya? Belum ada. Ya, jadi nanti kalau daring itu kan cepet-cepet buka kita datanya harus cepet, linknya cepet ya. Nah, gitu itu kalau luring coba nanti. Ada yang sudah di luring apa belum? Apa belum ya? Belum ada yang 9 standar ya? Belum ekspornya. Ya. Terus terang saya tuh setelah akreditasi kan jatuh sakit saya. Tidak hanya saya saja, Pak Indra juga sakit. Ya. Ya karena stressingnya tinggi kan. Itu tidur berbulan-bulan gak nyenyak ya. Kan mikirin dari ini berapa mahasiswa yang harus ini. Saya tiap pagi nelponin kakak kelas Bang. Anda yang kadang-kadang seenaknya sendiri alasannya kerja keras, ini gitu, baru lagi kerja gitu. Itu kalau saya ingat tuh, ya Allah, perjuangan untuk dapatin apa kakak kelas supaya maju sehingga saya waktu itu sampai meluluskan 193. Ya, dari 80. Jadi setahun itu saya megang itu adalah sekitar 80-an lah. Ya, perjalanan itu 40 saya. Dari bulan Oktober sampai kemarin itu saya meluluskan 44 doktor. Kalau nggak seperti itu nggak akan dapat unggul. Karena rasionya 1:10. Malah dia itu meminta 1:6 atau banding 7. Saya ya Allah, itu beratnya saya itu. Terus saya data-data itu saya cari lagi yang mana yang kurang, yang nggak tak buangin, saya nggak peduli. Itu. Ya, lah karena kuliah udah kelamaan, udah hampir 6 tahun 7 tahun kira-kira nggak ini lah, nggak pernah nongol, udah nggak usah tak coret dari itu. Kan ada peraturan sebetulnya 2 kali berturut-turut cuti tidak lapor dianggap apa? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya. Oke. Jadi saya lihat ini semangat dari dua-dua ini lebih semangat karena memang saya push nanti di semester 2 setelah itu saya akan melakukan serentak ujian kualifikasi. Udah, saya kasih waktu 2 minggu sampai 1 bulan tidak lakukan perbaikan, kualifikasinya tak anggap gugur. Ya, setelah 2 minggu sampai 1 bulan dapat promotor. Nah, sama promotor baru ibu jalan kalau situ, terus nanti semester 3 juga tak push lagi, jadi proposalnya harus sudah jadi semester 3 dan 4. Ya, agak lama 3 dan 4 sudah harus proposalnya jadi. Setelah proposal jadi, saya tidak akan ngejar, terserah saja. Kan itu tergantung promotor sama promotor dan ibu ngambil data. Paling nanti yang ketiga 3 tahun belum ada perkembangan ya tak panggil ya. Gitu. Oke, syukur-syukur sudah lulus gitu. Nah, satu kelas ini tidak ada yang bersaing. Jelas nggak? Tidak ada saingan. Untuk saingan apa? Bu Endang sama Pak Randi itu. Ya kan? Pak Lufti, Pak Fikri. Nggak ada saingan. Ya. Kenapa? Lah karena semua sudah bekerja kok. Ya. Jadi nggak ada saingan tapi harus berkawan. Ya. Nah nanti besok kapan kita minggu depan atau kapan ibu bapak mau luring. Ya. Tanggal 22, Prof. Kemarin sudah dibahas, Prof, tanggal 22 Desember. Ya, Bisa tidak, boleh. Sambil bawa makanan. Oh Ya. iya. Makanannya tuh nggak jangan yang berat-berat, mau makan juga. Kacang apa-apa kan nanti suasananya itu jadi cair gitu, ya. Sambil karaokean nggak, Prof? Hah? Sambil Ya karaokean. bisa, karaokean itu biasa. Bawa Ya. mic itu loh, mic Bluetooth, Prof. Ya boleh, nggak apa-apa. Pokoknya harus dibuat riang. Saya disuruh, saya katakan saya tuh bukan minta
terus ibu bapak mengeluarkan tambahan uang, tapi kebersamaan itu mahal harganya. Ya Iya, kan? ada Kalau ketemu vokalisnya ini, Prof. dosennya itu bawa sesuatu itu sebetulnya bukan saya terus nyogok, itu bukan. Ya, biar cair suasananya gitu ya kan? Apa sih yang dibuat kalau enggak ya bakso satu mangkok aja kok, persoalan enggak ini ya toh? Gitu ya. Karena bimbingan di kita itu sangat-sangat murah dihargainya ya. Promotor itu dapat 1,5 juta selesai. Promotor itu dapat 1 juta selesai. Lah kalau ibu bimbingannya 2 tahun sekali bagi. Kalau ibu setahun itu ya kali bagi, ya kan? Mosok satu bakso satu mangkok aja ibu keberatan, ya kan? Nah, gitu. Jadi biar cair aja gitu. Tapi kalau pembimbingnya ngajak ke kafe itu ya nggak benar. Ayo bimbingan di kafe ya itu nggak benar. Terus bapak ibu suruh bayar ya itu nggak benar itu. Ya ada yang gitu laporin ke saya tak tegur langsung ya itu ya. Jadi ya biasa-biasa saja ya. Nah, kalau besok ketemu tanggal 22 tak catat dulu 22 ya. Iya, Iya, Prof. Prof. Itu jadi kita bisa makan-makan, bisa buat kacang ya toh. Boleh kacang apa jagung di ruangan itu ya Iya, kan. Prof. Ya terus nanti tak minta sama OB nyediain teh anget ya boleh disediain di situ ada dispensernya ya. Iya. Oke. Jadi Iya, Prof. suasananya bisa cair, bisa ngobrol sama Pak Bibin. Ini dosennya siapa aja sih? Prof. Pak Pak Bibin, Oding, Pak Prof. Oding, Bibin, sama Pak Pak Dodi. Dodi. Ya, mungkin Pak Dodi agak susah ya karena dia kan di PB ya, tapi kalau Iya, di Pas Puan silahkan ya. Iya. Oke, Prof. Siap. itu Oke, saja Prof. mungkin dari saya. Ada Oke, pertanyaan? Kalau tidak, lanjutkan. Ini masih ada kuliah lagi? Masih, Masih, Ada, Prof. Prof. masih. Nanti jam 10. Sopo? Sa- Siapa? Pak Oding. Sampai Pak sore, Pak Prof. Oding. Pak Oding. Oding. Pak Oding jam Oding. 10. Pak Pipin. Ya, oke. Jadi ketemu orang-orang hebat toh. Iya. Ya. Terima kasih. Saya mohon pamit dulu ya. Terima kasih Assalamualaikum banyak, warahmatullahi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi Pak Adriansa, Iya, Prof. ini di pertemuan-pertemuan itu selalu ditukan nanti dikirim ke saya Iya, untuk Prof. bukti ya. Dari Iya, iya. pertemuan ke-9, 8 sampai 11. Kita tadi udah foto bersama belum? Sudah, Prof. Sudah. Sudah, Prof. Nah, ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Keluar kali. Oh, udah, ya udah. Ayo Ada yang presentasi punya aja. itu enggak mic Puyang, Bluetooth coy. bawa tuh Pak Fikri no, vokalis. mic Bluetooth buat Iya, tanggal 22. yang suka karaokean Pak Randi kan. Iya. Enggak juga. Saya udah Istri saya suka karaokean. tapi nggak kacamatanya. berbukti. Ntar sewa yang pinggir jalan di gerobak itu. Udah Pak Randi. rame amat. Pak Bawa Randi bukan jagung rebus, karaokean. kacang rebus, semua yang direbus-rebus pokoknya dibawa. Apa Singkong gue? rebus. Non kolesterol ya. Itu. Pak Randi dengar itu semua buat nyairin suasana, bukan buat Ya, nongkrong. Pak. You know, Wuih lah, Lo lihat iya. Bu Iis mukanya, pengen gue tampol. Buis mikirin uang kas baru sebulan keluar deh. Gitu dia. Oh, iya. Gue Enggak, lagi gue mikirin nanti gue mikirin. bawa apa. Bukan tuh mikirin indikator pakai diperbaiki, dipertahankan habis itu. Makanya gue mikirin gini ya. Oh, iya. Mendingan pop SDM ya kan karena waktu itu gini Bu, pop SDM itu kita nyiapin satu variabel. Habis itu di lapangan baru variabel lain muncul gitu. Ya, benar. Kan kalau Tapi habis kalau itu analisis dihitung lagi Pak kuantitatifnya. iya, kalau analisis pet kayak gitu gimana? Variabelnya dihitung gagal Nggak salah. boleh. Kalau nggak boleh. analisis PET dia harus teorinya dulu yang benar-benar babon Iya. itu tadi lu bilang. Babon apa babu gitu. Babon. Tadi Kalau gue mau nanya nggak jadi tahu. Tergantung Kalau- passion lo kalau- aja sih sebenarnya. Cuma Iya, gue benar. tidak menemukan ya, maksudnya sama-sama pusing semua itu ya. Gue gak tau ya, gue masih Lebih ada yang berpikir strategi, Kak. R&D gak buruk-buruk banget loh, sumpah. Enggak, R&D itu pertemuannya kan nggak ada maksimumnya kan Pak? Nggak ada sih. Maksudnya Iya kan? apa? Pertemuan apa? Pelatihannya. Enggak sih, nggak ada. Jadi Ya, gini, terus berarti R&D ini itu kayaknya lebih kepada bagaimana lo mempertahankan pelatihan yang lo buat itu kan?
pengembangan, akurat atau enggak. ngembangin. Iya, mengembangkan. Jadi ternyata variabel di R&D itu cuma satu. Itu gue juga baru tahu ya. Gue pikir sama kayak kemarin kan. Makanya gue nanya Bu Burita, Bu saya kayak gini-gini emang variabel cuma satu kalau R&D ternyata, yaitu variabel yang ditingkatkan. Ya gue cuma meningkatkan kompetensi profesional kan akhirnya. Nah, kompetensi profesional itu yang jadi variabelnya. Selebihnya itu kita mengembangkan model pelatihan yang kita mau. Nah, itu. Nah, gue mau nanya, Berarti model pelatihan yang lo kembangkan itu berarti harus ada teori lain ya kan? Nah, teori pengembangan iya ada. Jadi kayak teori-teori yang mendukung di situnya. Tapi itu bukan masuk ke variabel ya, lebih ke kualitatifnya, pengembangan dari modelnya. Ntar pelatihannya gini, guru itu datang pas pelatihan tuh gimana? Oh iya, guru pertama kali pada tahapan R itu kan namanya reframing. Di reframing tuh ntar ngapain guru-gurunya? Guru-gurunya itu menonton video, mendengarkan lagu, mendengarkan sebuah ini itu tekniknya seperti itu. Cari reframingnya itu udah dapet teorinya, Pak? Ada. Belum nyari tapi ada Bu. Pernah Ada. nemu. Ada. Jadi kayak namanya membingkai ulang gitu loh, membingkai ulang agar tujuan dalam sebuah pelatihan itu jadinya sama semua satu visi misi. Nah, itu satu R. Kemudian A-nya itu berkaitan dengan empathy gitu kan. Jadi setelah framing kita sama, kita membangkitkan empathy. Dan gimana cara membangkitkan empati? Membangkitkan empati itu gimana caranya? Nah, tadi dijelaskan. Jadi ya makanya gue bilang ini gak jelek-jelek amat sih sebenarnya sih. Mungkin gue nggak tahu prosesnya lebih lama atau enggak. Cuma kayaknya nggak terlalu buruk dan nggak pusing banget kayak tadi. Gue pusing. Iya, emang benar. Cuma itu Pak Randi. harus turun ketemu langsung mungkin beberapa kali pertemuan kali ya sama guru sama kepala sekolah gitu kan. Nah, itu belum tahu ya untuk Pak, teknisnya gimana. itu bukannya ada tes ya? Kalau pengen melihat kompetensi. Nanti ada tes Profesional. Itu kata Burita meminta setelah ke dinas pelatihan? UKG. Minta jadi kan yang ditingkatkan saya kan kompetensi. Jadi gini, kemarin tuh kalau saya kan fokusnya ke bahasa Indonesia ya, berarti tuh ke kompetensi profesional. Tapi kalau misalnya itu bisa mau dipakai di semua guru mata pelajaran apapun, jatuhnya kompetensi pedagogik. Nah, makanya saya lebih milihnya kompetensi profesional karena ujung-ujungnya kan yang akan ditingkatkan itu adalah kompetensi profesional guru bahasa Indonesia kan. Berarti keterampilan tes berbicara, membaca, menulis, tata bahasa gitulah itu. Jadi itu sih sebenarnya itu ngeliatnya dari dinas tuh ada UKG ya, uji kompetensi guru ya. Nah, itu datanya makanya saya mau minta ke dinas untuk kayak itu sih buat data di latar belakang nantinya. Sebagai Berarti landasan. tapi nanti setelah pelatihan ada tes juga nggak Pak guru-guru? Ada. Untuk melihat apakah model yang dikembangkan itu berhasil atau enggak? Itu kalau nggak salah kemarin kata Bu itu kan kita ada dua tuh, apakah stop di pengembangan atau sampai di lanjutannya tuh diaplikasikan. Nah, itu kembali lagi ke kita gitu ya. Kayaknya sih kita mau lanjut atau stop di pengembangan. Oh, terserah kita berarti itu ya? Iya. Terus Setahu saya kenapa sih orang gitu. pada jarang ke R&D ya? Kalau sesimpel itu, Perasaanku semenarik yang ini Bapak Ibu, Ini kenapa? itu Bu Is. yang dari modelnya perasaan mah. Gimana? Ini udah nggak ada kan Prof. Ini yang mau gue ceritain itu loh. Yang gue mau ceritain. Masih ada nggak sih? Nggak ada kan ya? Udah nggak ada.